Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan kami ingin mempresentasikan judul yang telah diembankan kepada kami, yaitu modernisasi pandangan sosiologi hukum Islam dalam tradisi kewarisan. Dan selanjutnya dan seterusnya akan dibacakan oleh rekan saya sendiri, yaitu Ustazah Nurul Fadilah Gita Absari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa hukum kewarisan merupakan salah satu cabang yang mana hukum keluarga Islam yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan. Jadi modernisasi. Jadi adapun pembahasan kita, modernisasi hukum Islam merupakan suatu bentuk pembaruan hukum agar seseorang tidak hanya terfokus dalam satu pendapat imam mazhab, sehingga melahirkan sikap fanatisme mazhab yang berlebihan dan tidak mau terbuka terhadap pendapat yang lebih kondisional. Sikap tersebut akan menjadikan hukum Islam sebagai suatu yang tidak dapat dikritisi atau direformasi. Jadi hukum keluarga yang direformasi di beberapa negara muslim adalah pencatatan perkawinan, batas dan umur perkawinan, perceraian di depan sidang pengadilan, dan lain-lain. Jadi hukum waris juga mengalami modernisasi seperti kesamaan bagian antara laki-laki dan perempuan, arot bagi suami atau istri, dan wasiat, wajibah, dan lain-lain. Jadi pembaruan hukum Islam bertujuan agar hukum tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat sakral, statis, dan tidak berkembang karena hukum dipengaruhi oleh keadaan politik, budaya, situasi, serta kondisi di mana hukum tersebut diterapkan. Jadi faktor lingkungan juga mempengaruhi pola pikir ulama dalam memahami hukum Islam. Ya, yang selanjutnya yaitu konsep kewarisan Islam. Jadi hukum kewarisan Islam merupakan salah satu ruang lingkup hukum keluarga dalam fikih yang dikenal dengan istilah ahwalus al-syahsiyah. Ruang lingkup hukum keluarga Islam meliputi hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, seperti contohnya perkawinan, perceraian, hak asuh anak, kewarisan, dan lain-lain. Jadi adapun menurut Tahir Mahmud bahwa ruang lingkup hukum keluarga meliputi hubungan keluarga, legitimasi hukum, wasiat, wakaf, dan waris. Sedangkan Muhammad Abu Zahra hanya membatasi pada hukum pernikahan yang dimulai dari perkawinan sampai hak-hak yang ditimbulkan sesudahnya dan tidak menyertakan hukum kewarisan dan wasiat. Hal ini menandakan bahwa hukum keluarga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur sebuah hubungan hukum yang ditimbulkan setelah terbentuknya sebuah keluarga, bukan mengatur hubungan antara satu keluarga dan keluarga yang lain. Adapun hak warisan dalam Islam diatur dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan ayat 176. Jadi para ahli usuluyin mengklasifikasikan ayat tersebut kepada ayat yang bersifat qot'i, dilalah, dan qot'i wurud, di mana ayat tersebut dimiliki makna yang jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi seperti had bagi pezina. Dalam keumuman, ayat yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa pelaku zina, baik laki-laki ataupun perempuan, maka didera sebanyak 100 kali. Makna 100 ini tidak boleh kurang dari jumlah 100 karena sudah pasti dilala lafaznya. 100 kali tidak boleh diinterpretasikan dengan jumlah yang lain. Hal senada juga dikatakan oleh Muhammad Amin Suma bahwa ayat yang mengatur kewarisan tirkah digolongkan kepada ayat muhkamat dan digolongkan kepada ayat qot'iyah.
baik dari segi dilala ataupun ngurutnya. Jadi pengubahan pembagian warisan anak perempuan dengan laki-laki dengan pertimbangan 1:1 merupakan suatu argumen yang mana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena secara teori ayat pentakwilan sedemikian rupa. Jadi menurut Habibur Rahman bahwa hukum kewarisan Islam merupakan suatu ilmu yang membahas pembagian harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang hidup dengan bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam kitab klasik dinamakan dengan hukum faraid, yang berarti bagian yang telah ditentukan dan menjadi argumen bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang bersifat mutlak. Meskipun ayat waris dikategorikan sebagai hukum yang bersifat qot'i, ada beberapa cendekiawan muslim kontemporer yang melakukan pembaharuan atau reinterpretasi terhadap ayat waris karena menganggap bahwa pemahaman hukum kewarisan yang terdapat dalam fikih klasik tidak relevan dengan perkembangan zaman. Jadi dalam memahami kewarisan Islam ada beberapa asas yang harus menjadi dasar dalam penetapan hukum waris dan asas tersebut bersifat fundamental karena menjadi substansi hukum kewarisan Islam. Asas tersebut dapat dikatakan sebagai suatu prinsip dasar dalam proses terjadinya perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris dalam kepemilikan terhadap harta tersebut. Menurut Amir Syarifuddin, bahwa ada 5 asas dalam kewarisan Islam yang menentukan proses peralihan harta waris, yaitu yang pertama, asas ijbari. Terus yang kedua, bilateral, individual. Terus asas yang kedua yaitu asas keadilan, berimbang dan semata akibat kematian. Hal senada juga diungkapkan oleh Jaim Mubarak yang menyatakan bahwa dalam hukum kewarisan memiliki beberapa asas dan prinsip dasar sehingga proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dapat dilaksanakan. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses perpindahan harta harus memenuhi beberapa asas kewarisan. Jadi Amir Syarifuddin ini lebih merinci asas tersebut meskipun pada hakikatnya sama. Ya, yang pertama yang akan saya bahas yaitu asas ijbari. Jadi asas ijbari ini adalah asas yang mana terjadinya peralihan harta oleh seseorang kepada orang lain dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah tanpa permintaan dari pewaris atau ahli waris. Perpindahan hak kewarisan ini dapat dilihat dari ayat-ayat waris yang menjelaskan bagian yang harus diterima oleh ahli waris tanpa kehendak pewaris. Dan pewaris juga tidak dapat menolak seseorang untuk menjadi ahli waris karena proses tersebut terjadi dengan sendirinya. Jadi peralihan harta secara ijbari ini dapat terjadi apabila seorang pewaris memiliki hubungan dengan ahli waris, baik hubungan melalui darah, perkawinan, sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dari ulama. Jadi perbedaan antara asas kewarisan Islam dengan kewarisan di luar Islam adalah perpindahan harta yang terdapat dalam ketentuan hukum waris Eropa dapat dilakukan dengan penunjukan. Pewarisan dapat menentukan seseorang tersebut layak untuk menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkannya atau tidak. Sedangkan dalam Islam, ketentuan tersebut tidak akan terjadi karena peralihan akan terjadi dengan sendiri dan penunjukan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk wasiat, bukan dalam bentuk warisan. Ya, yang selanjutnya yaitu asas bilateral, yang mana akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Noval Faik. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan dan hormat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang asas bilateral. Adapun asas bilateral yaitu merupakan peralihan harta waris yang terjadi melalui 2 arah, yaitu dari kerabat laki-laki dan juga kerabat perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan memiliki hak sebagai pewaris dan ahli waris, dan mereka memiliki kapasitas untuk menghalangi seseorang untuk menerima harta warisan
dengan hijab al-hirman dan hijab nukson. Kalau dalam bahasa Arabnya hijabul hirman sama hijabul nukson. Kemudian asas bilateral ini merupakan satu prinsip dasar gagasan Hazairin dalam kewarisan Islam karena mengembalikan paradigma bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama untuk mendapatkan harta warisan. Ini dapat dilihat dari pembagian warisan yang diatur dalam waris yang menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta kewarisan dari orang tuanya. Dan selanjutnya ialah asas yang ketiga, yaitu asas individual. Asas individual adalah suatu asas di mana ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian yang telah diberikan kepadanya. Dan dia berhak menerima secara individu hak diperolehnya. Masing-masing ahli waris berhak menerima bagian yang telah ditentukan, setengah, sepertiga, seperenam, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi miliknya tanpa harus terikat dengan orang lain, terkecuali jika dia belum dewasa, maka hak kewarisannya di bawah perwalian walinya. Dan wali bertanggung jawab menjaga dan memelihara harta tersebut sampai anak itu telah dewasa. Dan selanjutnya, asas keempat ialah asas keadilan yang berimbang. Asas keadilan berimbang merupakan suatu asas yang menjadi perdebatan di kalangan ulama karena perbedaan dalam memahami makna adil dan berimbang. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bagian seorang laki-laki sama bagiannya dengan dua orang perempuan. Dan menurut sebagian pendapat bahwa bagian ini tidak menjunjung nilai-nilai keadilan. Perbedaan ini juga terjadi antara ulama modern dan ulama tradisionalis. Ulama modernis menyatakan bagian tersebut terlihat diskriminatif atau menyudutkan terhadap perempuan karena perempuan mendapatkan bagian setengah dari laki-laki. Sedangkan mayoritas ulama menyatakan bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1 sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran karena berdasarkan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Raga El-Nimr menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari perempuan karena laki-laki tersebut memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Laki-laki berkewajiban memberikan mahar pada waktu menikah, sedangkan perempuan tidak memberikan mahar. Dan juga laki-laki berkewajiban untuk menafkahi perempuan, sedangkan perempuan hanya dinafkahi. Dan secara umum dalam hukum Islam, laki-laki memiliki tanggung jawab besar dalam ekonomi keluarga. Selanjutnya ialah asas yang kelima, yaitu asas semata karena kematian. Asas kematian merupakan asas yang paling penting dari prinsip waris. Karena peralihan harta tidak dapat terjadi jika tidak disebabkan oleh kematian. Kematian menjadi suatu hal yang mendasar dan menentukan seorang tersebut berhak menjadi pewaris atau ahli waris. Karena jika tidak ada seorang yang meninggal, maka tidak ada namanya warisan. Gitu. Asas ini yang membedakan antara waris dan wasiat, yaitu waris hanya dapat dilakukan setelah kematian pewaris, sedangkan wasiat dapat dilakukan pada waktu pewaris masih hidup. Meskipun pembagian harta tetap dilakukan setelah kematian pewaris karena wasiat dan waris dilakukan setelah dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah dan hutang pewaris. Asas kewarisan merupakan prinsip dasar dalam peralihan harta waris
dan prinsip tersebut merupakan pengidentifikasian yang dilakukan oleh ulama terhadap ayat-ayat waris. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Ustazah Windy Warnani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, yang selanjutnya modernisasi hukum waris Islam. Tidak terjadi sakralitas karena hukum Islam dipengaruhi oleh tingkat kemampuan dan penafsir dan memahami hukum Islam dan faktor lingkungan. Juga mempengaruhi pola pikir mereka. Pembaruan hukum Islam dapat dibutuhkan karena perubahan situasi, kondisi, dan tempat sehingga tidak terjadi kemerdekaan hukum dan tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini juga diungkapkan oleh Siti Musdah Mulia bahwa pembaruan hukum keluarga Islam merupakan salah satu bentuk dari unifikasi hukum sehingga hukum Islam dapat menjawab segala kebutuhan manusia. Pembaruan hukum keluarga Islam telah terjadi di beberapa negara Muslim. Reformasi yang terjadi pada abad ke-20 merupakan adopsi dari tradisi Islam dan luar Islam. Bentuk pembaruan hukum kewarisan di negara Islam dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, ada bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Negara-negara yang melakukan reformasi laki-laki dengan memberikan sebagai yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi anak laki-laki dan perempuan, suami istri, serta ayah ibu. Dalam kompilasi hukum Islam tidak ditemukan pasal tentang porsi warisan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Namun secara implisit dapat dilihat dengan pasal 183 HKI. Gagasan di waktunya menyebutkan bahwa bagian laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian perempuan. Tetapi dengan memperhatikan tradisi dan budaya Indonesia, maka kewarisan anak perempuan bisa sama dengan anak laki-laki dengan jalan kesepakatan. Yang kedua adalah wasiat wajibah atau ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah pemberian warisan kepada cucu terhadap harta warisan kakek, di mana orang tua meninggal terlebih dahulu dari kakeknya. Dan di negara Muslim dinamakan sebagai al-wajibah. Dalam ketentuan fikih waris, cucu akan terhalang menerima harta warisan ketika pewaris memiliki anak atau saudara orang tuanya. Dalam konsep waris Islam di Indonesia, terjadi pergeseran pembagian wasiat wajibah yang diberikan kepada anak dan orang tua angkat. Anak hasil zina dan ahli waris beda agama. Konsep wasiat wajibah pada mulanya diperkenalkan di Mesir pada tahun 1946, kemudian diikuti oleh Tunisia, Kuwait, Syariah, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya dan dilanjutkan oleh saya Ustazah Nurwaina. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan saya Windy Wardani tadi, yaitu selanjutnya adalah faktor pembaharuan hukum waris Islam. Jadi, agar tidak muncul sikap otoritarisme dalam memahami hukum Islam, maka ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya modernisasi hukum. Pertama, reinterpretasi terhadap pemahaman fikih klasik. Untuk memahami hukum Islam yang kompatibel, maka harus dibedakan antara yang suci dan profan. Adanya pandangan mainstream bahwa hukum Islam yang terhadap dalam ilmu fikih klasik sebagai hukum yang bersifat final atau compulsory law.
bahkan terkesan sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan tidak dapat disentuh. Sakralitas terhadap fikih merupakan suatu hal yang keliru karena fikih merupakan pemahaman terhadap nas yang bersifat kebutuhan atau voluntary law dan berubah sesuai kepentingan manusia serta kebutuhan zaman. Sakralitas terhadap hasil pemahaman fikih dapat direposisikan kembali sebagai hukum yang bersifat voluntary law jika dapat membedakan antara syariat dan fikih. Kedua hal tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda. Kesalahan dalam memahami arti kata tersebut dapat dalam hukum Islam yang nantinya berdampak terhadap boleh atau tidaknya untuk dikritis. Syariah merupakan suatu aturan yang berhubungan dengan perubahan mukallaf berupa tuntutan atau iktidak, pilihan atau takhir, atau sebab akibat atau wad'i. Hal senada juga diungkapkan oleh Mahmud Muhammad Taha yang menyatakan bahwa syariah merupakan aturan yang diciptakan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi tumbuh dan berkembangnya permasalahan dalam kehidupan manusia itu membuat para fuqaha melakukan panggilan dalam hukum syar'i sehingga melahirkan para mufti Islam. Metode penerapan hukum yang dilakukan oleh para ulama berbeda antara satu dengan yang lain, baik pada masa sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahid. Upaya pembaruan pemikiran hukum Islam telah dimulai pada masa sahabat karena tidak ada wahyu yang turun setelah Nabi meninggal. Jadi permasalahannya yang terjadi pada masa Nabi akan terjawab dengan bimbingan wahyu. Sahabat menggunakan kemampuannya dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ijtihad sahabat Nabi tersebut menjadi dalil oleh ulama dalam menetapkan hukum Islam yang dikenal dengan qaulus sahabi. Ijtihad yang terkenal pada masa sahabat adalah ijtihadnya Umar bin Khattab dalam pembagian zakat, pemberian harta rampasan perang, kalalah, Umariyatain, Himariyatain, dan lain-lain dengan mempertimbangkan konteks zaman pada masa dikeluarkan ijtihad tersebut. Jadi upaya pembaharuan hukum waris Islam juga dilakukan oleh Muhammad Abduh pada tahun 1849 hingga 1905 dan Fazlur Rahman pada tahun 1919 hingga 1988 dan Nasrul Hamid Abu Zaid pada tahun 1943, Muhammad Sahrur pada tahun 1938 dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Muhaikal Fikri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi kita pada kesempatan ini. Selanjutnya ada pengaruh sosio-historis. Keadaan sosiohistoris dalam suatu wilayah juga mempengaruhi corak pemikiran hukum Islam. Karena pemikiran cendekiawan dipengaruhi oleh kondisi dan tempat dia berada, atau biasa disebut dengan tagyir al-ahkam bitagyir al-zaman. Kondisi sosiologis sangat menentukan pemahaman hukum waris apabila nantinya terjadi perbenturan antara teks dan konteks. Sistem kekerabatan akan mempengaruhi pola pikir dalam pembagian harta waris, serta sistem kekerabatan atau bentuk masyarakat yang menganut asas patrilineal akan mengakibatkan harta warisan akan diterima oleh laki-laki dan kemudian keturunan laki-laki, sedangkan perempuan tidak dapat menerima warisan meskipun memiliki hak untuk menikmati harta tersebut. Begitu juga dengan sistem kewarisan matrilineal, maka harta warisan akan diwarisi oleh pihak perempuan, sedangkan dalam hukum kewarisan bilateral, maka laki-laki dan perempuan akan menerima hak dan kewajiban yang sama dalam menerima harta waris. Pada saat terjadi perbenturan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi sosial, sistem kekerabatan dalam masyarakat memainkan peran penting dalam interpretasi hukum waris Islam. Beberapa sistem kekerabatan yang disebutkan adalah yang pertama asas patrilineal, yang mana masyarakat yang menganut asas ini akan cenderung
mewariskan harta kepada laki-laki dan keturunan laki-laki. Kemudian yang kedua, asas matrilineal. Di sini harta warisan akan diwariskan kepada pihak perempuan dan keturunan perempuan. Laki-laki dalam sistem ini mungkin tidak akan menerima bagian warisan secara langsung. Kemudian yang ketiga, kewarisan bilateral. Sistem ini mengakui hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan. Keduanya memiliki hak yang seimbang terhadap harta waris. Pendekatan sosiologis dan antropologis dalam memahami ajaran Islam sangat kompatibel untuk melepaskan diri dari pemahaman fikih otoriter. Agar kewarisan Islam lebih bersifat pluralis, karena agama bukan sekedar dogma-dogma yang bersifat eksklusif, akan tetapi menjunjung nilai-nilai keuniversalannya. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nur Rahman. Syukron. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan makalah saya yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pembaruan hukum Islam bertujuan agar hukum tersebut tidak dianggap sebagai suatu hal yang bersifat sakral, atatis, dan tidak berkembang karena hukum dipengaruhi oleh keadaan politik, budaya, situasi, serta kondisi di mana hukum tersebut diterapkan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi pola pikir ulama dalam memahami hukum Islam. Modernisasi hukum Islam merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum agar seseorang tidak hanya terfokus dalam suatu pendapat imam mazhab sehingga melahirkan sikap fanatisme mazhab yang berlebihan dan tidak mau terbuka terhadap pendapat yang lebih kondisional. Sikap tersebut akan menjadikan hukum Islam sebagai suatu yang tidak dapat dikritis atau direformasi. Hukum keluarga yang direformasi di beberapa negara Muslim adalah pencatatan perkawinan batas dan umur perkawinan, perceraian di depan sidang pengadilan, dan lain-lain. Hukum waris juga mengalami modernisasi seperti kesamaan bagian antara laki-laki dan perempuan, al-rod bagi suami atau istri, wasiat wajibah, dan lain-lain. Mungkin hanya itu dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.